Selamat datang di media pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 5 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Om Swastiastu, Om Awignamastu Namasidam, Om Anupadrah Kertawo yang Diwiswata. Semoga pikiran yang baik senantiasa datang dari segala penjuru. Hai anak-anak sekalian yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, apa kabar anak-anak hari ini? Astungkare selalu dalam lindungan ide Sang Yang Dewasa, selalu sehat, dan tentunya tetap semangat ya anak-anak sekalian. Nah, hari ini berjumpa kembali dengan Pak Guru dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti, di mana materi yang Pak Guru ajarkan hari ini adalah tentang ajaran Catur Marga Yoga. Namun, sebelum Pak Guru lanjutkan, seperti biasa, mari kita awali dengan melantunkan doa sebelum belajar. Anak-anak di rumah, silakan ambil sikap amustikarana. Om Purwa Catur Brahmano Brahmacari Dharma Wasana Stapa Sodatistat Tasma Jatam Brahmanam Brahma Yestam Dewasca Sarva Marta Sakamu. Om Santi Santi Santi. Doa selesai. Astungkare Ide Sang Yang Dewasa selalu memberikan tuntunan kepada kita ya anak-anak, sehingga pembelajaran hari ini kita dapat lewati dengan baik. Anak-anak sekalian, pembelajaran kita lanjutkan. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi Catur Marga Yoga yang Pak Guru ajarkan hari ini adalah: 1. Menjelaskan pengertian Catur Marga Yoga. 2. Menyebutkan bagian-bagian Catur Marga Yoga. Dan yang ketiga, menyebutkan contoh-contoh pengamalan Catur Marga Yoga dalam kehidupan. Pembahasan kita yang pertama adalah pengertian Catur Marga Yoga. Anak-anak yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tujuan akhir daripada agama Hindu adalah untuk mencapai Moksatam Jagadita Yaca Iti Dharma. Nah, dalam ajaran agama Hindu, Catur Marga Yoga merupakan sebuah konsep ajaran yang termasuk bagian dari aspek tatwa dalam kerangka dasar agama Hindu. Secara etimologi, Catur Marga Yoga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata catur yang berarti 4, marga yang berarti jalan, dan yoga berasal dari kata yud yang berarti hubungan. Jadi, Catur Marga Yoga artinya 4 jalan atau cara umat Hindu untuk menghormati dan menghubungkan diri dengan ide Sang Yang Dewasa untuk mencapai kesempurnaan hidup, Jagadita, dan moksa. Dan anak sekalian, kita lanjutkan. Pembahasan kita yang kedua adalah bagian-bagian Catur Marga Yoga. Nah, adapun bagian-bagian Catur Marga Yoga, yang pertama, Bhakti Marga Yoga. Bhakti Marga Yoga adalah proses atau cara mempersatukan Atman dengan Brahman, berlandaskan rasa dan cinta kasih yang mendalam kepada Sang Yang Dewasa. Kata Bhakti berarti hormat, taat, sujud. Bhakti berarti hormat ya, atau persembahan, dan juga kasih. Yang kedua, Karma Marga Yoga. Karma Marga Yoga adalah jalan untuk mencapai kesempurnaan atau moksa dengan perbuatan, yaitu bekerja tanpa terikat oleh hasil atau kebajikan tanpa pamrih. Artinya bekerja dengan tulus ikhlas, las carya tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Yang ketiga, Jnana Marga Yoga. Jnana artinya pengetahuan. Jnana Marga Yoga adalah jalan dan usaha untuk menghubungkan diri dengan Tuhan untuk mencapai kebahagiaan sejati atau moksa, yaitu melalui ilmu pengetahuan. Yang keempat, Raja Marga Yoga.
Raja Marga adalah jalan atau usaha tertinggi untuk menghubungkan diri dengan Tuhan, ide Sang Yang Dewasa, melalui jalan yoga. Raja Marga Yoga yaitu memerlukan pengendalian diri, disiplin diri, pengekangan, dan penyangkalan terhadap hal-hal yang bersifat keduniawian. Nah, anak-anak yang berbahagia, orang yang menjalankan ajaran Bhakti Marga Yoga disebut dengan Bhakta. Orang yang menjalankan ajaran Karma Marga Yoga disebut dengan Karmin. Orang yang menjalankan ajaran Jnana Marga Yoga disebut dengan Jnanin. Dan orang yang menjalankan ajaran Raja Marga Yoga disebut dengan Raja Yogin. Selanjutnya, pengamalan ajaran Catur Marga Yoga dalam kehidupan. Anak-anak yang berbahagia, adapun contoh pengamalan ajaran Bhakti Marga Yoga dalam kehidupan, yang pertama adalah melaksanakan Trisandhya secara rutin. Ini merupakan sembahyang wajib bagi umat Hindu, yaitu setiap hari itu berapa kali anak-anak? 3 kali. Yang kedua yaitu melakukan yajna sesa. Yajna sesa adalah persembahan yang tulus ikhlas ketika anak-anak selesai memasak. Atau sering disebut dengan mebanten saiban utawi ngecot. Sebagai rasa syukur kehadapan ide Sang Yang Dewasa karena telah memberikan anugerah kepada kita dengan segala yang kita bisa nikmati di dunia ini, termasuk makanan, minuman, atas anugerah ide Sang Yang Dewasa. Yang ketiga, melaksanakan pancayatnya, yaitu 5 jenis korban suci yang tulus ikhlas. Dewa yatnya, Buta yatnya, Pitra yatnya, Manusa yatnya, dan Rasi yatnya. Selanjutnya, yang keempat, membanten canang atau sembahyang setiap hari. Jadi Pak Guru yakin anak-anak sekalian pasti sudah rajin sembahyang ya, membanten canang setiap hari. Kemudian yang kelima yaitu menerapkan ajaran susila dalam kehidupan. Karena bakti ini juga harus dilandasi dengan cinta kasih atau kasih sayang. Jadi perilaku-perilaku positif, perilaku-perilaku susila itu wajib dilakukan dalam ajaran bakti. Yang keenam adalah melaksanakan hari suci agama Hindu, seperti hari raya Siwaratri, hari raya Nyepi, hari raya Saraswati, hari raya Pagarosi, hari raya Galungan, dan juga hari raya Kuningan. Nah, anak-anak, di dalam Bhagavad Gita bab 18 sloka 55 disebutkan, Bhaktyamam abjanati yawan yasja smi tatwata tatamang cenatwa sate tadan nataram. Artinya, dengan berbakti kepadaku, ia mengetahui siapa dan apa sesungguhnya aku, dan dengan mengetahui hakikatku, ia mencapai aku di kemudian hari. Nah, aku yang dimaksudkan dalam sloka di sini adalah ide Sang Hyang Dewasa atau Tuhan Yang Maha Esa sebagai sangkan paraning dumadi, bagi asal dan kembali segala ciptaannya. Pintar anak-anak, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah pengamalan ajaran Karma Marga Yoga. Adapun untuk pengamalan ajaran Karma Marga Yoga dalam kehidupan, 1. Rajin bekerja dengan tulus ikhlas. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan. Yang ketiga, membantu fakir miskin, anak telantar, dan orang jompo ya. Ini juga termasuk karma anak-anak. Jadi membantu membebaskan orang dari penderitaan atau kesusahan. Yang keempat, membuat sarana upakara dengan tulus ikhlas. Ketika anak-anak diajak oleh orang tua untuk membantu ya mempersiapkan sarana upakara, anak-anak harus ikhlas. Samping sambil belajar, anak-anak juga memahami hakikat daripada sarana upakara tersebut. Kemudian yang kelima, menolong orang yang sakit ya. Yang keenam, setia dengan pekerjaan dan penuh tanggung jawab. Nah, pada video ini anak-anak bisa simak bagaimana kita bekerja dengan tulus, sehingga dengan pekerjaan yang tulus ikhlas nantinya juga pasti akan menghasilkan untuk pahala yang baik. Nah, di dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 19 disebutkan, Tasmat asakta satatam karyam karma samcara asakta hi acara
karma param apnoti purusa. Artinya, oleh karena itu laksanakanlah segala kerja sebagai kewajiban tanpa terikat pada hasilnya, sebab dengan melakukan kegiatan kerja yang bebas dari keterikatan, orang itu sungguhnya akan mencapai tujuan yang utama. Nah, disinilah inti daripada ajaran Karma Marga Yoga, bagaimana kita melaksanakan kerja dengan tulus ikhlas. Bisa dipahami? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, pembahasan kita yang berikutnya, yang ketiga adalah pengamalan ajaran Cenana Marga Yoga dalam kehidupan. Nah, anak-anak tadi sudah pahami bahwa Cenana Marga itu adalah jalan yang perlu melalui ilmu pengetahuan. Nah, apa pengamalan dalam kehidupan? 1, rajin, tekun belajar. 2, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, tekun mempelajari dan mengamalkan kitab suci Weda. Yang keempat, selalu bersemangat dalam menuntut ilmu pengetahuan. Oke, seperti saat ini kondisi pandemi anak-anak yang semestinya kita belajar di sekolah, namun karena situasi seperti saat ini kita diwajibkan untuk belajar di rumah. Tapi bukan berarti mengurangi semangat kita. Kita harus tetap semangat anak-anak. Ya, sehingga nantinya anak-anak menjadi generasi yang sehat, cerdas, mandiri, kuat, dan tentunya pintar berguna bagi keluarga, bangsa, dan negara kita yang kita cintai, anak-anak. Nah, dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 34 disebutkan Tadwidi pranipatena pariprasena sewaya upadekshyanti tejanam janinas tatwa darsana. Artinya, belajarlah bahwa dengan sujud bersembah, dengan bertanya, dan dengan pelayanan, orang-orang bijaksana yang telah melihat kebenaran mengajarmu dalam ilmu pengetahuan. Nah, mari kita resapi bersama makna dari sloka ini, semua luar biasa sekali. Bagaimana kita menuntut ilmu pengetahuan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bimbingan guru, tuntunan guru tentu sangat utama sekali, sehingga nantinya apa yang anak-anak dapatkan, ya, anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Baik, kita lanjutkan anak-anak. Nah, yang berikutnya yaitu yang keempat tentang pengamalan ajaran Catur Marga Yoga ini, yaitu pengamalan ajaran Raja Marga Yoga dalam kehidupan. Nah, karena ajaran Raja Marga Yoga ini merupakan tingkatannya paling boleh dikatakan tinggi seperti itu. Jadi karena di sini dilatih kita untuk pengendalian diri anak-anak. Apa contohnya? 1, menjalankan Astanga Yoga, yaitu 8 tahapan dalam beryoga sehingga kita bisa mencapai yang namanya samadhi. Nah, pokoknya ada ajaran pokok dalam pengamalannya ini adalah tapa, ya, berata, yoga, samadhi. Intinya, pelaksanaan daripada ajaran Raja Marga Yoga ini adalah pengendalian diri anak-anak sekalian. Ya, samping juga melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan susila dan ajaran agama. Nah, anak-anak di dalam kitab Sarasa Muscaya sloka 80 disebutkan apa nikang mana ngaraniya ia ika wikining indriya ma parwet kita ia ring subakar matang nyan ikang manah juga prihan kartenia sakari. Artinya, pikiran adalah sumber dari segala macam nafsu. Ialah yang menggerakkan dan mengarahkan perbuatan menuju kebajikan ataupun kejahatan. Maka dari itu, usahakanlah terlebih dahulu untuk mengendalikan pikiran. Nah, pikiran itu sering juga disebut sebagai raja indria. Maka dari itu, pikiran yang lebih utama harus dikendalikan. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan, ucapan, ya, dan perkataan, perilaku kita itu bersumber dari pikiran. Jika pikiran kita sudah suci, maka ucapan, perilaku kita pasti akan suci. Begitu pula sebaliknya, jika pikiran kita tidak suci, tidak baik, maka ucapan, perilaku yang kita lakukan tentu juga akan mengarah ke hal yang tidak baik.
ini dihindari anak-anak. Mari kita bisa sama-sama belajar mengendalikan pikiran sehingga tercapailah usatam jagadita yacai di dharma. Baik anak-anak sekalian, bisa dimengerti ya? Astungkara. Nah, anak-anak sekalian, demikian tadi pembelajaran kita tentang ajaran Catur Marga Yoga. Harapan Pak Guru, nanti anak-anak selain menyimak video pembelajaran yang Pak Guru bagikan ini, silakan anak-anak tambah kasanah pengetahuannya dengan rajin membaca buku, berdiskusi juga dengan orang tua di rumah. Kesimpulannya adalah Catur Marga Yoga yaitu 4 cara atau jalan untuk menghubungkan diri ke hadapan ide Sang Yang Diwasa sehingga dapat mencapai kesempurnaan hidup Jagadita dan Moksha. Adapun bagian-bagian daripada ajaran Catur Marga Yoga ya, yaitu apa Nana? Bhakti Marga Yoga. Yang kedua apa? Ya, Karma Marga Yoga. Yang ketiga Cenana Marga Yoga. Yang keempat adalah Raja Marga Yoga. Nah, keempatnya ini adalah sebagai cara atau jalan untuk mencapai moksha seperti yang Pak Guru sebutkan tadi ya. Nah, pesan Pak Guru sebelum Pak Guru akhiri, ya tetap anak-anak terapkan pola hidup sehat ya, bersih dan sehat di rumah. Kemudian penguatan pendidikan karakter juga penting ya, bagaimana anak-anak kerjasama dengan baik di rumah membantu orang tua. Dalam pola hidup bersih dan sehat ini ya selalu pakai masker anak-anak, jaga jarak, social distancing ya. Kemudian hindari keramaian. Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah cuci tangan dengan benar pakai sabun ya. Jadi supaya hidup kita sehat. Dalam slogan disebutkan mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Demikian anak-anak ya. Nah, anak-anak yang berbahagia, yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak. Dan sebelum Pak Guru tutup dengan para mesanti, Pak Guru punya pantun untuk anak-anak sekalian. Ya, mari kita berpantun anak-anak. Pergi ke pasar membeli meja, tidak lupa membeli papan. Belajar ilmu dunia boleh saja, tapi ilmu agama jangan dilupakan. Iya. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Dan jangan lupa Pak Guru sisipkan dalam melalui media Google Form. Nanti anak-anak silakan berlatih di sana untuk mengukur sejauh mana kemampuan anak-anak dalam menyimak materi pembelajaran yang Pak Guru sampaikan hari ini. Pak Guru sinep untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.